Ceritakan sedikit terkait bantuan yang sudah diberikan oleh PWNU melalui Lazisnu Sumatera Selatan kepada masyarakat yang kita rasa terdampak langsung COVID-19 di Kota Palembang ini, seperti apa, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Sadat, Ketua PW Lazisnu Sumatera Selatan. Jadi alhamdulillah dari katakanlah Jumat minggu yang lalu ya, kita itu setiap hari bergerak mendistribusikan paket, mulai dari paket sembako termasuk beras ke baik kelompok umumnya, komunitas, termasuk juga katakanlah pesantren yang ada di 18 kecamatan di Kota Palembang ini. Jadi dimulai dari misalkan di wilayah Kertapati itu kita distribusikan, kemudian selanjutnya menyasar kita ke wilayah Hilir Timur 3, Kecamatan Hilir Timur 3. Nah, selanjutnya kalau kita mendapatkan juga bantuan beras katakanlah dari Pak Alex Nurdin hari apa seperti itu langsung juga kita distribusikan ke pesantren ya, termasuk juga tokoh NU. Nah, di pesantren itu di pesantren Subul Salam Banten 2 itu kita distribusikan 50 kg, kemudian di pesantren Tijaratal Lantabur kita distribusikan juga 50 kg. Nah, kemudian dengan juga spirit yang diusung oleh Gus Dur ya dalam membangun pluralisme, keberagaman dalam rangka kebersamaan, yang itu juga kemudian dimanifestasikan oleh Cak Amir di Sumsel ini. Kita juga menyasar kelompok non muslim di luar Islam ya, katakanlah bukanlah dalam rangka apa ya, tidak seberapa, tapi kemudian dalam rangka membangun merajut kebersamaan. Itu kita distribusikan juga beras 100 kg itu di ini ya, para penggiat katakanlah kesehatan di Rumah Sakit Caritas Palembang yang diterima oleh Suster Dokter Dokter Patricia seperti itu. Sudah kita distribusikan 100 kg. Nah, kemudian berlanjut lagi juga kita berikan juga distribusikan beras ke tokoh NU, ke Kiai Haji Nawawi Denci ya, Al-Hafiz sebanyak 50 kg. Kemudian kita berikan juga ke pesantren di Bukit Sangkal yang diterima oleh Habib Abdullah Bas Yaiban ya, yang juga merupakan tokoh NU sebanyak juga 50 kg. Nah, selain itu juga kita bantu juga distribusikan juga ke kelompok ini ya, saudara kita komunitas Tionghoa yang tergabung di Walubi kan itu sebanyak 50 juga kalau tidak salah kan, seperti dokumentasinya. Jadi itu poinnya adalah ini semua kita salurkan kan, seperti itu. Itu belum termasuk yang secara parsial di tempat-tempat satu-satuan ya. Kita ada yang lewat para kaum mustadafin yang membawa gerobak kita kasih, kemudian ada juga masyarakat tukang ya, itu kita kasih kan itu, kemudian tukang galon ya, kira-kira seperti itu. Tuh ada kisaran ada 50-an juga kan, seperti itu. Nah, itu hari ini malah kita mau akan mendistribusikan, masih ada sedikit tersisa itu 50
kilogram dari beras Pak Ali Nurdin akan kita kasihkan ke kelompok induk, kan itu kan termasuk ada 8 kali 3 24 kilo itu ke katakanlah di Sematang Borang, tapi tidak jadi, mungkin besok lah seperti itu karena kondisi lelah ya seperti itu. Tapi intinya adalah alhamdulillah ini kita salurkan, jadi kita salurkan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang alhamdulillah kan seperti itu. Ini juga secara bertiap hari bergenjot kita memberikan, jadi tidak pernah berhenti menyalurkan pemberian tersebut. Itu kami kira. Belum lagi misalkan ya sedikit-sedikit ya kita ada santunan lah berupa uang misalkan ke pesantren ya kan seperti itu ya, tidak dalam bentuk kepedulian kita kepada para santri. Kami kira itu. Nah, kaitan hubungan dengan misalkan beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri, insya Allah besok itu diinformasikan akan ada bantuan itu sebanyak 5 ton beras disalurkan ya melalui ke PWNU ini dari Pak Dodi Reza Alef Nurdin. Besok akan disalurkan melalui PWNU kurang lebih pukul 11 siang. Nantinya pasca dari itu ada beberapa hari, besok sudah hari Kamis, artinya 2 hari saja kita punya waktu. Misalkan Minggu kita Lebaran ya kan kayak gitu, untuk kita salurkan juga kan seperti itu. Beras yang ada termasuk juga tetap kita yang masuk dalam program katakanlah Jumat Berkah sekaligus paralel sepaket dan juga sekaligus juga penyaluran zakat melalui Lajis. Sejauh ini Pak ya minggu yang lalu kita ada ya berapa 8 jutaan kira-kira kan seperti itu. Ini kita sudah kelola seperti itu ya gitu. Nah, ini kisaran minggu ini 3-an gitu. Itu yang akan kita salurkan. 3 juta lagi ya, kita akan salurkan. Jadi meskipun tidak banyak saya kira, tapi alhamdulillah itu kita optimalkan kira-kira ya, kita maksimalkan untuk ke masyarakat yang memang perlu kita perhatikan kira-kira kan seperti itu ya. Terdukung kita terbantukan oleh misalnya ada bantuan beras ya, kayak gitu. Itu kan juga membantu kita untuk bisa memberikan lebih banyak mungkin katakanlah ke masyarakat. Selain itu, ini kan tinggal menghitung hari lagi menjelang Lebaran ya kan. Program apa yang akan dilakukan Lajisnu Sumsel berkaitan dengan Lajisnu itu sendiri? Apakah meneruskan program ini yang sudah berjalan ini, apakah akan ada program baru setelah Lebaran ya? Setelah Lebaran, ya. Apa ada program baru yang akan dilakukan oleh Lajisnu? Ya, pasti kan kalau dalam suasana COVID ini kita masih coba menghimpun bantuan ya, kan kayak gitu, menghimpun bantuan karena ini penting untuk juga bisa memastikan masyarakat yang terdampak ya itu bisa mereka teringankan sedikit bebannya, itu satu. Kalau misalkan kita berharap ini cepat selesai COVID ini, selanjutnya kita akan coba menyasar langkah-langkah yang lebih maju saya kira. Jadi tidak hanya sekedar charity, tapi lebih kepada pengusaha-usaha ya ekonomi produktif ya, kira-kira kan seperti itu yang akan coba kita sasar, kita kembangkan. Jadi tidak langkah awal hanya dalam merespon momentum COVID-19 ini, tapi pasca COVID kan misalkan dengan situasi banyak yang ter-PHK, banyak yang misalkan menganggur. Nah, ini kan perlu menjadi perhatian lebih ya, perhatian serius yang tidak hanya pendekatannya sekedar charity saja. Nah, artinya Lajisnu ke depan itu saya kira akan coba menyasar kepada hal-hal yang sifatnya lebih ke pemberdayaan ke depan, kan seperti itu. Untuk sedapatnya misalkan kalau memang membutuhkan, kita tersedia, insya Allah segera kita salurkan. Seperti itu. Itu menjadi informasi bagi kita untuk juga menyalurkan ke kelompok-kelompok subjek masyarakat yang katakanlah membutuhkan, tapi apalagi khususnya belum ada ya pihak-pihak lain yang memperhatikan. Ini bisa terinformasikan informasi ke kita.
Jadi kalau ada informasi dari masyarakat yang membutuhkan bantuan itu silakan ke Lajisnu. Salah satunya. Saya kira kan bisa Lajisnu dan juga kan banyak juga kelembagaan lagi, tapi kan sisi lainnya kita akan selalu atensi respon ya terhadap kebutuhan-kebutuhan apalagi yang menyangkut emergency respon, kebutuhan urusan konsumsi ya pangan masyarakat. Artinya kan kalau ada yang itu membutuhkan dan belum ada pihak yang apalagi memperhatikan bisa diinformasikan ya kita ada segera kita juga disalurkan. Disalurkan